Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Della Permata dari Prodi PGMI UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan salah satu kisah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi. Udah pada tahu belum? Kisah Nabi yang ditelan paus kala itu. Yaps, yaitu kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nah, buat kalian yang belum tahu nih kisahnya bagaimana, simak video ini sampai habis ya. Nah, saya akan menceritakan terlebih dahulu alasan mengapa Nabi Yunus ini bisa sampai ditelan oleh ikan paus. Mengutip dari buku tafsir Qasas Jilid 3 karya Sofyan Hadi, Nabi Yunus alaihissalam atau biasa dikenal juga dengan nama Zunnun merupakan rasul yang diutus oleh Allah pada suatu kaum yang bernama bangsa Ninui yang tinggal di Mosul yang sekarang merupakan negara Irak. Nah, Nabi Yunus alaihissalam ini diberi tugas oleh Allah SWT untuk mengajak para kaumnya ini agar beriman dan beribadah kepada Allah SWT. Akan tetapi, kaumnya ini mengingkari dan tetap saja menyembah berhala. Nah, dari pembangkangan kaumnya tersebut, Nabi Yunus ini akhirnya merasa kesal dan merasa marah sehingga dia memutuskan untuk pergi dan meninggalkan kewajiban dakwahnya untuk mengajak manusia agar bertauhid dan mengesahkan Allah SWT. Nah, pada saat pelariannya, akhirnya Nabi Yunus ini sampai di tepi dermaga dan Nabi Yunus ini mendapati kapal yang penuh dengan muatan untuk menuju ke laut lepas. Akhirnya Nabi Yunus pun memutuskan untuk menumpangi kapal tersebut. Nah, di tengah perjalanan, di tengah laut ini, keadaan berubah menjadi buruk, yaitu kapalnya itu hampir tenggelam, sehingga awak kapal ini, semua yang ada di kapal memutuskan untuk membuang atau melempar salah satu orang yang ada di dalam kapal tersebut ke dalam laut. Nah, lalu awak kapal tersebut akhirnya memutuskan menentukan siapa yang akan dilempar ke laut itu dengan cara pengundian. Nah, dalam pengundian ini 3 kali muncul nama Nabi Yunus dan mau tidak mau akhirnya Nabi Yunus ini dilemparlah ke dalam laut. Nah, selama berhari-hari terjebak di dalam perut ikan paus ini, Nabi Yunus alaihissalam ini selalu bertobat kepada Allah, selalu berzikir dan berdoa, sehingga doanya ini disebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 87 yang berbunyi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, yang artinya tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. Akhirnya setelah 40 hari berzikir dan berdoa kepada Allah SWT, tobat Nabi Yunus alaihissalam diterima oleh Allah, dan dengan atas izinnya paus ini menyemburkan Nabi Yunus ke tepi pantai atau ke sebuah daratan yang luas dan tandus. Nah, di daratan yang tandus itu tadi, Nabi Yunus alaihissalam mendapatkan pertolongan berupa tumbuhnya pohon labu untuk berteduh dan buahnya ini bisa dimakan. Di sana jugalah Nabi Yunus alaihissalam ini bertemu kembali dengan para kaumnya yang sudah bertobat setelah sebelumnya menolak ajarannya. Akhirnya mereka pun hidup damai dalam agama Allah SWT. Nah, kisah Nabi Yunus alaihissalam ini diceritakan di dalam Al-Quran yang tepatnya ada di surah As-Saffat ayat 139 sampai 148. Nah, kisah Nabi Yunus alaihissalam ini merupakan pengingat bagi kita semua agar selalu beriman kepada Allah SWT dan tidak pernah putus asa dalam menjalani segala ujian atau cobaan dari Allah SWT. Sekian cerita dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.